Berbagai kasus menerpa PSSI, mulai dari kasus mafia bola, pengaturan skor, dan desakan Kongres luar biasa pasca mundurnya Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi. Nah, bagaimana PSSI menghadapi berbagai masalah ini sudah hadir bersama kami di sini pelaksana tugas PSSI, Bapak Joko Driono. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami. Ya. Pak Joko kemarin habis diperiksa cukup lama 11 jam di kepolisian. Betul. Sebenarnya keterangan apa sih yang dibutuhkan oleh kepolisian? Ini basisnya adalah kasus yang dilaporkan oleh Persibara Banjarnegara. Kedatangan saya sebagai saksi untuk melengkapi semua pemeriksaan sebelumnya. Pertanyaan fokus kepada fungsi, kewenangan di struktur yang ada di PSSI, Exco, kemudian layer di komite-komite, sekjen, sampai di level operasional. Kemudian juga ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana PSSI membuat perencanaan anggaran, bagaimana proses pengeluaran uang, dan seterusnya. Saya kira saya memberikan note bahwa proses kemarin sangat profesional, tidak hanya sekedar pemeriksaan, tapi kita bahkan bisa berdialog, sehingga mengerti betul inisiatif dari Satgas yang dibentuk kepolisian ini. PSSI support penuh, sehingga apa yang saya sampaikan kami yakin melengkapi semua pemeriksaan sebelumnya, sehingga semua informasinya menjadi komprehensif, keputusan apapun yang akan diambil menjadi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk informasi terkait dengan pengaturan skor yang dilaporkan ini Pak. Apa informasi yang Bapak berikan ke kepolisian? Pertama, persepsi atau sikap PSSI tentang semua gangguan yang mengakibatkan integritas sepak bola itu tercoreng. PSSI memastikan bahwa kita bersama-sama memiliki visi yang sama, bahwa ini tidak ada toleransi tentang itu. PSSI punya struktur, punya instrumen, komisi disiplin, komite etik yang secara struktural ini adalah striker kita untuk memerangi hal ini. Nah, pengaturan skor atau match fixing dalam kalimat sehari-hari yang dibicarakan oleh publik, kita mengerti sebagai beberapa macam inisiatif. Apakah karena ini dikaitkan dengan betting, judi, atau karena keinginan sebuah klub ingin menang dan seterusnya. Nah, oleh karenanya PSSI ingin inisiatif dari kepolisian membentuk Satgas Mafia Bola ini menjadi berkah yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga niat yang baik tadi bisa disinergikan bersama-sama. Tapi Pak Joko mengetahui terkait dengan match fixing ini. Memang kalau misalnya dari pengakuannya di PSSI dianggap mengetahui gitu terkait dengan hal ini, dan itu dianggap memang sudah biasa. Apakah itu betul seperti itu? Kita coba approach dari data-data yang kita terima dari partner kami. PSSI punya kontrak dengan Genius Sport. Itu menjadi instrumen kita untuk mengidentifikasi dugaan-dugaan terhadap itu. Nah, match fixing ini kan harus ditangani secara baik, dari indikasi, investigasi, sampai dengan penegakan disiplinnya. PSSI merasa bahwa indikasi-indikasinya itu lumayan banyak. Jadi sudah terdeteksi oleh PSSI sendiri? Iya. Dan beberapa PSSI telah melakukan putusan-putusan di level komisi disiplin untuk beberapa kasus. Tapi PSSI jujur dalam fase yang kedua menyangkut investigasi, sering kita ada keterbatasan resource, sumber daya untuk bisa menguak ini, iya, begitu. Betul. Karena memang sangat masif begitu Pak? Susah untuk menyimpulkan bahwa apakah ini masif ataukah parsial dan seterusnya. Dan oleh karenanya kita butuh kehati-hatian agar akurasi informasi yang kita bisa sampaikan sampai akhirnya ujungnya di fase yang ketiga, penegakan disiplin, disciplinary proceeding di level
Komisi Disiplin memiliki data yang sangat komprehensif biar keputusannya menjadi akurat. Dan ini juga apakah masuk ke dalam hal-hal yang juga diselidiki oleh tim internal ad hoc dari PSSI kan juga membentuk sendiri begitu ya? Betul. Apakah ini juga termasuk dalam itu? Iya, Komite Ad hoc Integrity yang kemarin diperkenalkan, di-endorse di level Kongres, memang punya tugas yang prioritas, yaitu memerangi match fixing ini. Nah, komite ini dibentuk mendampingi struktur yang ada di PSSI, sekaligus pintu gerbang membangun sinergi dengan kepolisian dan stakeholder yang lain agar bisa dikolaborasikan inisiatif ini dengan tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Nggak overlap tapi Pak, kan sudah ada Satgas anti mafia bola, kemudian dari internal PSSI sekarang ada komisi yang dibentuk lagi, yang dikatakan nanti independen begitu kan anggotanya. Nggak overlap ini yang dibentuk nantinya dengan kinerja kepolisian? Harus di-manage untuk tidak overlap, karena kasus match fixing ini ada dua yang harus kita perhatikan, substansinya dan jurisdiksinya. Substansinya bisa aja ini karena sporting behavior yang harus dihukum di jurisdiksi keolahragaan yaitu PSSI. Ada juga yang ini substansinya adalah kejahatan atau pidana yang PSSI tidak punya kemampuan untuk menghukum itu. Nah, juga dari sisi pelaku. Pelakunya bisa saja ini adalah anggota atau keluarga besar PSSI, pemain, pelatih, ofisial, dan seterusnya. PSSI punya jurisdiksi untuk menghukum itu. Tetapi ada juga orang di luar itu, PSSI nggak punya kemampuan. Misalkan orang yang penjudikah, siapapun. Bukan yang di luar tidak, struktur PSSI. Dan itu tidak bisa dijangkau oleh PSSI. Ya, bukan karena ada relaktansinya gitu. Pak, mungkin dari PSSI sendiri. Makanya terkait dengan Satgas anti mafia bola ini, makanya dibentuklah komisi ini. Enggak, sama sekali enggak. Kita tidak ada reluctant terhadap ini, kita hanya ingin bahwa justru membentuk ini juga untuk memudahkan interaksi antara PSSI dengan kepolisian, dialog lebih nyaman, tidak hanya sekedar langsung kepolisian dengan eksekutif komite yang ada di PSSI. Ini juga bukan temuan atau kreativitas tiba-tiba. FIFA telah membuat arahan, ini adalah sirkular tahun 2014 membentuk unit integrity ini menjadi bagian yang dimotivasi, di-encourage oleh FIFA dan sejauh ini inilah yang jadi referensi. Bapak, masih banyak yang kita akan bahas, tapi kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Sama PLT Ketum PSSI Pak Djoko Driono. Pak Djoko baru diperiksa sekali kemarin terkait kasus yang membelit PSSI saat ini. Anggapannya kalau sudah diperiksa, apalagi diperiksa lama gitu Pak, ini dianggapnya terlibat begitu oleh kasus ini. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya, saya rasa semua orang punya imajinasi, punya persepsi yang tidak bisa kita batasi. Dan tentu keinginan dari kepolisian confirm ingin melengkapi semua keterangan dari yang tersangka, saksi-saksi sebelumnya, dan saya rasa itu yang saya rasakan dalam pemeriksaan kemarin dan harus dijalanin, dan saya harus membantu proses ini agar segera bisa dituntaskan. Iya, selalu itulah siap jika dibutuhkan kembali dimintai informasinya. Juga ada yang menyatakan kalau misalnya ini lagi sibuk diperiksa oleh kepolisian, emang harus KLB nih. Menanggapi tanggapan adanya kongres luar biasa ini, gimana Pak Djoko? Perlu atau tidak sih sebenarnya? Sebelum itu 20 Januari yang lalu, catatan tentang sepak bola kita, ada peristiwa penting, tapi endingnya satu kalimat. Terima kasih Pak Edi Rahmayadi yang telah mengambil keputusan penting. Sekarang saya layaknya pemain cadangan yang turun di lapangan. Dan pekerjaan saya adalah mencetak gol. Di belakang saya ada di bench pemain, ada official, pengurus, dan lain sebagainya. Itu esensinya adalah pemilik kedaulatan ini, yaitu para voter, member. Jika diinginkan dan mereka menginginkan pemain yang ada di lapangan harus diganti, 2 bulan setelah inisiatif itu muncul, saya harus jalankan. Tapi pekerjaan saya sekarang adalah bagaimana pertandingan ini selesai dengan hasil terbaik, dan saya tidak boleh menghabiskan energi saya bahkan bercakap-cakap dengan yang ada di bench, apalagi yang di tribun dan semua penonton. Jadi ini tugas pemain cadangan yang sekarang udah turun dan harus cetak gol. Dan